Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan bab aspek pajak UMKM di Indonesia yang beranggotakan saya Putri Setiani NIM 2019-12-204, Maria Siti Fatima NIM 2019-12-205, dan juga Atika Nafisatul Mutiah NIM 2019-12-209 dari kelas UMKM 4D. Pengertian: pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa, yang diatur oleh undang-undang yang berlaku tanpa mendapat interpretasi atau balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai berbagai keperluan negara. Dasar hukum: pajak UMKM diatur PP Nomor 23 Tahun 2018 yang menetapkan tarif pajak penghasilan atau PPh final UMKM 0,5% dari peredaran bruto. Tarif tersebut opsional karena UMKM diberikan kebebasan memilih tarif PPh final atau skema normal yang mengacu pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Tarif PPh dipangkas menjadi hanya 0,5% dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 7 tahun. Yang kedua, untuk wajib pajak badan seperti koperasi, persekutuan komanditer atau CV, dan firma hanya bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun. Sedangkan untuk wajib pajak perseroan terbatas atau PT hanya bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 3 tahun. Jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan UMKM. Yang pertama, PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh final. Pajak ini berlaku jika usaha memiliki sewa gedung atau kantor, omset penjualan, dan lain sebagainya. Yang kedua, PPh Pasal 23, ketika ada transaksi berupa pembayaran dividen atau pembagian keuntungan kepada pemegang saham yang berbentuk perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham paling besar 25%. Yang ketiga, PPh Pasal 21, jika memiliki karyawan dengan jumlah pegawai termasuk dalam yang dikenakan pajak penghasilan, wajib memotong PPh 21 dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran dengan nama serta dalam bentuk apapun yang masih terkait dengan pekerjaan, jasa, juga kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri pekerjaan tersebut. Tarif sanksi pajak terbaru. Yang pertama, sanksi denda terkait surat pemberitahuan SPT. Rumus perhitungannya: tarif bunga sanksi pajak ditambah 5% dibagi 12. Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan atau 2 tahun. Sanksi denda ini dikenakan pada yang melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak lebih besar, kurang bayar karena pembetulan SPT tahunan atau masa, terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT tahunan, terlambat membayar SPT masa. Yang kedua, sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar. Rumus perhitungannya: tarif bunga sanksi pajak ditambah 10% dibagi 12. Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan atau 2 tahun. Yang ketiga, sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat
SKPKB. Rumus perhitungannya, tarif bunga sanksi pajak ditambah 15% dibagi 12. Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan atau 2 tahun. Sanksi denda ini dijatuhkan pada wajib pajak yang tidak mau melunasi pajak kurang bayar dan wajib pajak sudah mendapatkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang keempat, sanksi denda terkait tidak pidana karena pengungkapan ketidakbenaran. Untuk tarif sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI. Tarif sanksi dijatuhkan karena pengungkapan ketidakbenaran atau ketidaksesuaian data dalam konteks tindak pidana perpajakan maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar. Yang kelima, penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan cuma bisa dilakukan setelah melunasi semua utang pajak yang tidak atau kurang bayar atau seharusnya dikembalikan, dan juga harus menyelesaikan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Contoh perhitungan PPh final 0,5% skema PP23 pajak UMKM. Yang pertama, terlebih dahulu menentukan penghasilan bersih atau neto dengan pembukuan. Kemudian menghitung penghasilan kena pajak. Lalu jumlah penghasilan kena pajak tersebut dikalikan tarif PPh badan normal atau pasal 31E. Setelah berlakunya tarif PPh final PP23 pajak UMKM, maka cara hitung PPh bagi UMKM baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan adalah penghasilan bruto dikali tarif PPh final 0,5%. Contoh soal perhitungan PPh final 0,5% sesuai skema PP23 pajak UMKM. PT CCC merupakan usaha yang bergerak di bidang restoran dengan omset sebesar 4,8 miliar setahun yang didirikan pada tahun 2021 dan langsung mendaftarkan diri menggunakan PP Final UMKM PP23 tahun 2018 dengan asuransi pendapatan bruto setiap bulannya yaitu 400 juta sebulan. Maka perhitungan pajak penghasilan PT CCC adalah omset bruto dikali tarif PPh PP23 tahun 2018 4,8 miliar dikali 0,5%, hasilnya 24 juta. Sedangkan perhitungan PPh final 0,5% per bulannya adalah 400 juta dikali 0,5%, hasilnya 2 juta. Halo Sobat Palmerah, belum lapor SPT? Video ini diciptakan buat kamu yang ingin melaporkan SPT tahunannya. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Pajak, jumpa lagi nih bersama kami. Di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara pengisian SPT tahunan 1770 bagi WPUMKM melalui aplikasi e-form. Nah, tapi sebelumnya ada beberapa dokumen yang harus Sobat Pajak persiapkan. Yang pertama, daftar peredaran bruto per bulan selama 1 tahun. Dapat di-download pada link di deskripsi. Kartu keluarga, serta daftar harta dan kewajibanmu. Kalau sudah siap semua, yuk mulai ke tutorialnya. Berikut langkah-langkah yang harus Sobat Pajak lakukan untuk pengisian SPT bagi UMKM. Pertama, masuk ke djponline.pajak.go.id. Yang kedua, isi NPWP, password, dan kode keamanan. Klik pelapor. 3. Pilih fitur e-form. Pastikan kamu punya aplikasi viewer ya. Kalau belum, jangan sedih. Download aja di link yang tersedia di deskripsi. Dan jangan lupa untuk menginstal aplikasi tersebut.
Akan muncul pertanyaan, apakah kamu menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Klik iya, maka kamu akan diarahkan mengisi e-form 1770. Klik 1770. Lalu, sobat pajak mengisi tahun pajaknya. Dan untuk status SPT, pilih normal. Klik kirim permintaan. Dan sobat pajak akan mendapatkan e-form yang otomatis terunduh. Bersamaan dengan itu, akan ada kode verifikasi yang dikirimkan ke email milik sobat pajak. Jangan lupa untuk mencek email tersebut. Bukalah e-form yang telah diunduh. Lalu selanjutnya sobat pajak mengisi SPT yang sudah terunduh di HP atau PC milik sobat pajak. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya ya. Jangan lupa untuk memilih metode pencatatan yang kamu gunakan di pojok kanan atas. Pertama, kita akan diminta untuk mengisi lampiran 4 terlebih dahulu. Akan diarahkan untuk mengisi lampiran harta dan kewajiban yang kamu punya sampai dengan akhir tahun. Jika kamu tidak mempunyai harta, maka silakan isi saja dengan handphone. Dan jangan lupa untuk mengisi kolom kewajiban yang kamu miliki sampai dengan akhir tahun. Lalu, sobat pajak mengisi daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan sobat pajak. Lalu klik halaman berikutnya, dan sobat pajak akan diarahkan untuk mengisi lampiran 3. Pada bagian A nomor 16, ada kotak dialog bertuliskan PP23. Lalu sobat pajak mengklik ikon tersebut. Kemudian, sobat akan masuk ke daftar penghasilan bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP23. Silakan mengisi data tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Klik ya. Setelah selesai mengisi lampiran 3, kliklah halaman berikutnya. Dan sobat akan masuk ke lampiran 2 yang berisi tentang daftar pemotongan dan pemungutan PPh oleh pihak lain, luar negeri atau dipotong pemerintah. Apabila tidak ada, klik halaman berikutnya. Klik halaman berikutnya. Selanjutnya, pada halaman induk 1770, pilih status kewajiban sobat pajak sesuai kondisi yang sebenarnya. Apabila NPWP istri atau suami tidak dipisah, maka klik KK. Apabila masih menemukan warna merah pada kolom nomor telepon, silakan isikan nomor telepon sobat pajak. Pilih jenis PTKP sobat pajak. Apabila sudah menikah, klik K. Apabila belum menikah, silakan isi TK. Kemudian akan muncul kolom jumlah tanggungan. Isikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Isi kolom tanggal pada saat pembuatan SPT ya. Klik rekapitulasi bulanan peredaran bruto pada lampiran. Klik submit, lalu akan muncul laman untuk menginput SSP. Jangan lupa untuk mengupload daftar peredaran bruto per bulan selama 1 tahun sesuai dengan format yang bisa di-download di bawah. Kode verifikasi akan dikirimkan melalui email sobat pajak. Salin kode tersebut pada bagian kode verifikasi. Klik submit dan tunggu sampai selesai terupload ya. Apabila sudah semuanya, bukti penyampaian elektronik akan dikirimkan ke email sobat. Jangan lupa dicek. Apakah sobat sudah paham? Kalau masih ada pertanyaan, silakan hubungi KPP Pratama Jakarta Palmerah di nomor berikut. Jangan lupa lapor SPT ya. Lapor bisa di mana aja tanpa perlu ke kantor pajak. Lebih awal, lebih nyaman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.